Tadi ketika Buya berbicara bahwa setelah ada rasa, hukum itu ya jadi yang sangat di bawah gitu ya. Nah, kalau boleh saya kembangkan sedikit Buya, ada hukum Islam dan ada rasa Islam gitu misalnya. Nah, Ada rasa Islam, Rasa kan ada Islam. hukum Islam, ada rasa Islam gitu. Nah, yang menarik ketika di awal pembicaraan kitab tadi dikatakan bahwa ketika kita mencintai pekerjaan, maka kita akan melakukannya sungguh-sungguh. Di mana ada orang sekarang melakukan sholat, boleh jadi dia tidak mencintai sholatnya gitu Bu ya. Iya. Nah, tetapi di dalam pendidikan yang saya alami pribadi gitu ya, misalnya, dan ini mungkin di dalam pendidikan itu seperti ditakut-takutin gitu Bu ya. Iya. Seperti ada sesuatu hal yang kalau kamu begini jadi begitu, sehingga kalau ada perbandingan antara fear dan love, itu seperti ritual itu ditakuti sama fearness, sehingga saya sholat karena memang saya takut gitu Bu ya. Iya. Nah, pendapat Buya tentang pendidikan hukum Islam ini bagaimana selayaknya menjadi rasa Islam supaya membangkitkan rasa kecintaan terhadap Iya, jadi ritual. begini, memang selama ini pendidikan ya, apakah pendidikan keislaman atau pendidikan umum, itu semuanya dalam dunia pedagogik itu ternyata saya melihat, kalau salah mohon ditegur, itu ternyata tidak mengembangkan kemampuan menalar anak didik. Yang ada semuanya adalah sifatnya indoktrinasi. Jadi artinya hanya mengejar nilai-nilai kognitif. Itu yang menjadi masalah. Sifatnya hafal-hafalan bisa menjawab. Betul. Itu satu. Jadi pendidikan yang sama sekali tidak menyentuh psikomotorik. Kemudian juga yang kedua, bahwa pendidikan kita di sini itu pendidikan yang sikapnya deskriptif, bukan pendidikan yang normatif. Itu beda. Pendidikan normatif itu yang saya alami sendiri di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin. Kiai Sanusi, Ajengan Sanusi itu dia mengajarkan bab sholat. Setiap subuh dia keliling ke kobong-kobong, kamar-kamar santri sambil buat sambuk, dibangunkan suruh sholat subuh. Iya, sampai bajunya diatur begini, baju yang sopan, cara top begini, jangan miring kanan miring gitu. Nah, artinya bukan hanya mengajarkan jampe-jampe sholat, tapi dia membimbing sampai dia melakukan sholat. Sekarang pendidikan agama ini deskriptif. Yang penting anak hafal jampe-jampe sholat, melakukan silakan, enggak silakan, di luar tugas guru. Itulah namanya pendidikan deskriptif. Jadi bukan sampai pada tingkat pengamalannya. Nah, setelah kepada deskriptif kita sampingkan, itu kita bicara pendidikan normatif. Yang normatif pun juga metodologi yang berbeda. Ada metodologi indoktrinasi, ya, ada metodologi yang betul-betul menyentuh psikomotorik. Begini, kalau ada orang tua mendidik anaknya sholat dengan keras, siapkan cambuk, ya, cambuknya subuh, enggak cambuk. Silakan gebukin tiap hari kalau enggak sholat. Ujungnya dia rajin sholat. Tapi saya tidak menjamin untuk selamanya. Bapaknya mati, dia berhenti lagi sholat. Nggak ada yang nyambuk sih. Oke, itu satu. Ada lagi dengan iming-iming pahala sebagainya. Sekalipun dalam pikirannya pahala, mengharapkan surga bidadari dan sebagainya, tetap ketika orang itu melihat sholat sebagai kewajiban, maka akan berat untuk melakukannya. Tetapi ketika disadarinya sholat sebagai kebutuhan, maka dengan senang hati dia melakukannya. Itu yang kita inginkan. Makanya kita jelaskan sholat itu jangan dengan ancaman-ancaman suara neraka dan sebagainya. Kita jelaskan,
Dengan kamu ambil air wudhu sehari, cuci tangan 3 kali, ping kali 5 kali, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Orang Islam sebelum kena COVID-19 sudah cuci tangan sehari 5 kali. Sebelum anjuran WHO tentang pencegahan virus bakteri tuberkulosis, ya kan, yang terhirup di udara. Agama Islam kita sudah mengajarkan istinsyak. Istinsyak itu membersihkan hidung sehari 5 kali. Istinsyak itu airnya disedot lalu disengsrengkan, nggak tahu bahasa Indonesia apa disengsrengkan dong, dihempaskan ya, dihempaskan itu namanya istinsyak sehingga korong-korongnya keluar semuanya. Ternyata kan karena sebagai satu kewajiban, ya yang penting asal sah. Sehingga ketika istinsyak hanya ditutul saja, tuh 2, sambil ngitung lagi 1, 2, seperti itu. Ya kan seperti itu yang terjadi. Nah, kita sholat berjamaah artinya kita berkomunikasi secara intensif dengan masyarakat tetangga kanan kiri. Sehari kita bertemu, maka hal yang sifatnya kesalahpahaman, praduga yang baik kan clear semuanya, cair semuanya. Ya, kita punya sensitivitas untuk mendapatkan informasi cepat karena kita berkomunikasi. Dalam sholat juga kita diajarkan tentang adanya kesetaraan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Orang masuk masjid itu kesombongannya hilang kok. Seorang bupati sama tukang macul duduk berdampingan sholat, tersinggung nggak bupatinya? Enggak. Iya. Tukang maculnya rendah hati nggak? Enggak. Kenapa? Seorang muslim masuk masjid, dia akan menanggalkan atribut yang ada dalam diri. Itu yang penting. Itu yang penting. Tetapi kenapa begitu selesai sholat kok sombongnya nongol lagi? Nah itu persoalannya. Jadi daripada kita mengancam dengan neraka, masih mending kita jelaskan itulah kegunaannya, manfaatnya. Sehingga sholat itu merupakan sebagai kebutuhan. Kalau kebutuhan, mana mungkin orang malas? Anda butuh makan enggak? Butuh. Kalau Anda malas makan, jadi pertanyaan Anda ada apa? Terima kasih. Terima kasih.